A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita ke nadham Syekhuna Ustaz As-Saduddin Ayyubi terhadap 20 kaidah tazkiyatun nafs yang ditulis oleh Syekh Dr. Mu'ad Ibnu Syekh Al-Allamah Said Hawa rahimahumullah wa hafidhahullah. Kemarin kita sudah masuk di bait nomor 14 dan 15 yang mana wasta'fifan an syahwatin jammati wal fardu azimhu wazid fil himmati wa dzakkiran nafsaka billahi wa ma min sifatin jallalahu aw min suma. Bait ini mengandung 3 kaidah. Kaidah kelima, kaidah keenam. Nah, kita belum membahas kaidah yang ketujuh, yaitu wa dzakkiran nafsaka billahi wa ma min sifatin jallalahu aw min suma. Jadi kita akan membahas sifat yang kaidah yang ketujuh. Apa itu kaidah yang ketujuh? Ya. Dzakkir nafsaka bainal hini wal akhari bi rabbika wa sifatihi wa akhiratika wa nabiyika bitilawatil qur'ani wa sama'il mawa'idhi minas shalihin. Ini penting sekali ikhwah. Kita tidak bisa berjalan menuju Allah sendirian. Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk diri kita. Pastikan di setiap detik kita, dzakir nafsaka bainal hini wal akhar. Pastikan di setiap detik kita untuk selalu mengingat Allah, selalu mengingat keagungan sifat-sifatnya, selalu mengingat Nabi Muhammad, sehingga kita selalu teringatkan akan hadisnya, sunnahnya, syariatnya, dan jangan sekalipun lupa akan akhirat yang kekal. Kita di dunia ini tidak selamanya. Ya, kita di dunia ini tidak selamanya, dan itu semua bisa didapat. Artinya itu semua itu apa? Pengingat tentang kebesaran Allah, pengingat tentang akhirat, pengingat kita hidup hanya sementara. Itu bisa didapat dengan apa? Dengan membaca tadabbur Al-Quran. Di sana di Quran disebutkan tentang kiamat, tentang iman, tentang nasib orang kafir, dan seterusnya. Dan juga dengan mendengarkan petuah orang-orang soleh, dengan membaur dengan orang soleh, membuka konten-konten YouTube yang solihin, ya. Tapi kalau kita justru sebaliknya, ya kita nggak akan ingat akhirat, kita akan rusak, kita nggak akan ingat Allah. Syahwat dan setan akan memangsa kita dengan sangat mudah. Akhirnya kita jatuh di dalam kubangan neraka jahanam, yaitu maksiat, kekufuran, penyakit hati, kesedihan, dan seterusnya. Maka penting kita untuk selalu mengingat Allah SWT. Apa kata Syekh Said Hawa? Ya, dalam kaidah ketujuh ini. La budda an tadzakkara jalalallah wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu mengingat agungnya Allah, selalu mengingat Nabi, memperbanyak sholawat, sehingga kita diingatkan kita itu harus taat sama Nabi. Saya itu harus baca hadis, saya itu harus mengamalkan sunnahnya Nabi. Ya, seperti itu. Wa tadzakkara al-akhirah wal masira. Wa tadzakkara al-akhirah, ini ada kurang taknya ya. Wa tadzakkara al-akhirah, dan kamu tuh harus selalu mengingat akhirat. Kenapa? Karena masa depan kita, masir itu masa depan kita, itu cuma 2, neraka atau surga. Gak ada yang ketiga, gak ada tengah-tengah. Ya, masa depan kita itu cuma 2, neraka atau surga. Ini kita harus ingat terus ini. Biar apa? Biar hati kita hidup, ya, biar kita tidak maksiat, biar kita tidak mengakhirkan amalan soleh, biar kita berbakti sama orang tua, biar kita nggak liberal, biar kita nggak sekuler, biar kita nggak kafir, biar kita nggak feminisme, biar kita nggak LGBT, biar kita nggak yang jahat-jahat. Kita harus mengingat masa depan kita itu cuma 2, surga atau neraka.
ta'atullah, ingatlah bahwasanya berbuat taat kepada Allah, berbuat baik, belajar, mencari ilmu, beribadah, bersedekah, mencari nafkah, mencari uang. Semua ibadah itu adalah sakinatun wa tuma'ninatun ka'annaha jannatun muqaddamah qabla jannatil akhirah. Berbuat taat itu ketenangan, kenyamanan, ketentraman, seakan-akan taat itu adalah surga yang dibayar dulu sebelum surga akhirat pelunasannya nanti. Nah, seperti itu. Nah, tapi bagaimana biar kita bisa mendapatkan itu? Selalu mengingat Allah, mengingat Nabi, mengingat kebesaran, mengingat akhirat, mengingat itu perlu itu motivasi. Ya. Kalau kita tidak isi hati kita dengan mengingat itu semua, maka musuh-musuh kita, sahabat kita, setan dalam bentuk orang fasik di media sosial akan mengisi otak kita, hati kita dengan ideologi-ideologi yang menyelisihi surga, yang menyelisihi jalan Allah, yang menyelisihi jalan Rasulullah. Seperti ini, konten kreator yang mungkin ateis atau mungkin orang fasik atau mungkin orang kafir mengatakan al-waktu aghla minadz-dzahabi, misalkan waktu itu lebih mahal dari emas. Jadi motivasi kita memanfaatkan waktu itu yang penting kita dapat emas sebanyak-banyaknya. Jadi diisi dengan halus, dirusak ideologi kita dengan lembut bahwasanya tujuan hidup adalah mendapatkan emas, mendapatkan dolar. Nah, dengan konten-konten yang mungkin kita nggak merasa, kita jawabannya iya. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengingat Allah, kita nggak pernah mengingat Rasulullah, kita nggak pernah mengingat mentadabburi Quran, kita nggak pernah mengingat tentang neraka, sehingga kita nggak pernah duduk 1 menit, 5 menit terus, ya Allah kalau saya masuk neraka nanti gimana? Kalau saya mati setelah ini gimana? Kalau nanti Allah nggak ridha sama saya gimana? Kalau ternyata saya suul khotimah gimana? Tapi nggak pernah melakukan itu. Tapi ketika scroll di reels, di short, di TikTok, FYP, kemudian cuma 1 menit, tapi 1 menit dikali 100 scrollan kan 100 menit itu. Dan setiap menit itu kebetulan video yang recommended itu kebanyakan orang-orang yang mungkin tidak berideologi Islam, walaupun dia berbicara tentang kesungguhan, berbicara tentang atomic habit, ya, berbicara tentang kebiasaan, tapi latar belakang pemikiran dia itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Ya, terus itu tertanam bertahun-tahun, berbulan-bulan, sementara kita tidak pernah duduk mentadabburi satu ayat Quran, innal insana lafi khusrin, sebenarnya kita itu rugi. Iwaladi, kita nggak pernah mentadabburi itu, ya. Maka kemarin ada khutbah bagus banget di Pondok Putra itu, yang khutbah itu santri atau ustadz muda saya nggak tahu, tapi khutbahnya keren banget. Dia bilang gini, banyak orang yang hijrah setelah berada dalam kegelapan, tapi ketika dia hijrah dia jadi tambah miskin, dari kaya jadi miskin, dari banyak teman jadi banyak musuh, dari hidupnya nyaman menjadi hidupnya susah, dari peluang rezeki itu sebelumnya lebar sekarang disempit. Terus dia meninggalkan hijrah gara-gara itu dan meragukan keadilan Allah, mana keadilan Tuhan. Justru malah setelah hijrah jadi ateis. Sebelum hijrah itu muslim KTP, hijrah jadi ateis. Gara-gara apa? Di otaknya, mana keadilan Allah, saya hijrah malah miskin, mana ini Allah, saya ini malah miskin. Terus santriwati menjawab syubhat itu dengan Quran. Apakah kita mengira kita akan masuk surga dan kita tidak diuji? Nah, gitu kan? Gimana ayatnya? Laistanun itu akhirnya. Ahasibaladi. Itu. Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, ya.
an yadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Jadi apalah kalian mengira kalian akan masuk surga dan kalian belum tahu apa yang terjadi di umat-umat sebelum kalian. Nabi Yunus misalkan dibuang dari kapal, Nabi Ibrahim misalkan diusir oleh kaumnya, Nabi Muhammad misalkan diembargo oleh kabilahnya sendiri yang dulu mengatakan al-amin. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Ayub misalkan yang diuji dengan penyakit yang berat, dan seterusnya. Nabi yang paling dekat, paling takwa, paling iman, paling soleh, paling wali, itu pun ujiannya seberat itu, apalagi kita. Semuanya itu diuji gitu loh. Nah, jadi kata si santri tersebut, mereka yang lebih mendengarkan dan mentaati motivasi orang-orang kafir, tapi mereka jarang membaca motivasi Al-Quran. Padahal di Al-Quran jelas bahwasanya ketika kita berada di jalan Allah, Allah akan menguji kita. Dan dunia ini bukan akhir tujuan kita. Berbeda dengan orang barat yang motivasinya didasari dunia ini adalah segalanya. Mereka akan menjadikan tujuan adalah uang, pekerjaan, gaji tetap, kemudian passive income, ya seterusnya. Ya, walaupun di awal itu positif, seakan-akan kerja itu kan baik, kerja baik, punya uang banyak kan baik-baik, nggak ada masalah. Sahabat juga pada kaya, pada mencari uang, pada bekerja. Kita disuruh untuk zakat, untuk haji itu kan harus kaya. Tapi mereka tidak menjadikan kaya sebagai tujuan terakhir, kan beda jauh itu. Nah, intinya kalau kita tidak menjadikan Quran sebagai motivasi, maka orang-orang fasik, orang-orang sekuler, orang-orang ateis akan mengisi kita dengan motivasi-motivasi mereka. Apalagi di sosial media itu tidak kita pungkiri, motivasi mereka itu selalu FYP. Sementara mayoritas manusia itu hobi scrolling, sehingga FYP mereka, motivasi mereka itu akan tertanamkan di alam bawah sadar kita secara tidak sadar. Kalau kita tidak sering memotivasi dengan Quran, maka kita akan kalah dengan motivasi mereka, dan itu terkadang menyerang akidah, pemikiran, cara berpikir, ya, cara pandang kita terhadap hidup dan seterusnya. Tapi alhamdulillahnya, mukjizat Allah, secanggih apapun teknologi yang ada sampai detik ini, dengan media yang luar biasa, video, sosial media, Al-Quran dalam bentuk mushaf itu sampai sekarang selalu bestseller. Artinya Quran ada di mana-mana. Quran selalu bestseller, Quran itu. Tinggal kita mau buka atau tidak. Artinya alhamdulillah gak ada masa di mana Quran itu dilupakan gitu loh. Sefasik-fasiknya kita, sejelek-jeleknya kita, setertindas-tindasnya umat Islam di dunia sampai saat ini, Quran itu dijaga Allah gitu loh. Ya, di toko buku Islam Quran selalu penjualan terbanyak. Di rumah Quran kita mungkin walaupun anggota rumah kita cuma 4, Quran mungkin ada 10, ada 15. Itu artinya keberadaan Quran itu sebenarnya selalu Allah ingatkan ada di sekitar sekeliling kita. Tinggal kita mau buka, baca satu ayat pelan-pelan, kemudian kita mentadaburi semampu kita untuk menjadi motivasi hidup kita. Paham nggak? Nah, itu intinya Quran ya. Makanya kata Syekh Mu'ad Said Hawa, intinya itu apa? Agar kita selalu terupdate dan terupgrade ingat kita pada Allah dengan wasilah Al-Quran, mendengarkan orang-orang soleh itu. Quran ditadaburi, mendengarkan orang soleh, sedang apa? Sedang tausiah, sedang ngisi hadis, sedang pelajaran. Ya, tentu sekarang antum di pondok, alhamdulillah itu acara itu tuh sangat padat. Tapi ini untuk nasihat juga ketika antum liburan nanti. Walaupun antum itu tidak di pondok, walaupun kita tidak di pondok, tapi kita tetap harus memiliki porsi dan asupan tadabburul Quran, membaca Quran dan mendengarkan orang-orang soleh untuk menjaga ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi motivasi kita. Itu kaidah ke-7.
lihatlah ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, dan juga ayat walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun, dan telah kami turunkan kepada para nabi-nabi kami. Kemudian setelah para nabi, ulamanya, wali-walinya, dai-dainya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, la'allahum yatadzakkarun, agar kalian wahai para umat manusia itu mengambil pelajaran. Artinya apa? Pelajaran itu Allah tetapkan di hati kita, sumbernya adalah Quran dan wahyu, tapi wasilahnya adalah orang-orang soleh, pewaris para nabi. Karena orang-orang soleh dan orang-orang alim itulah yang bisa mentransferkan ilmu itu tidak hanya pada pengetahuan, tapi sampai ranah pengamalan dan peresapan. Jadi Allah itu memperintahkan kita untuk baca Quran, tadabbur Quran, untuk baca hadis, tadabbur hadis, untuk baca fikih, tadabbur fikih, dan seterusnya. Tapi Allah juga mengatakan walaqad wassalna lahum, kita turunkan Quran itu lahum kepada mereka, para rasul-rasul. Berarti ini perintah agar kita juga selain melazimi Quran, buku, hadis, kitab-kitab hikmah, kitab adab, kitab tazkiyah, tapi juga kita harus punya interaksi dengan para penerus Nabi, yaitu zaman dulu Nabi, zaman sekarang para ulama, para aulia, para solihin, para kiai, para asatid, para masyayikh. Jadi harus seimbang, membaca dan belajar, talaki dan qiraah, talaki dan mutalaah. Dan itu tidak harus di pondok, itu bisa dengan melihat YouTube, itu bisa dengan menghadiri pengajian, itu bisa dengan curhat silaturahmi, bisa dengan diskusi. Intinya ada kita hubungan dengan orang-orang soleh. Selain kita harus juga membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Alamah Mu'adz Said Hawa itu juga beliau kemarin sempat menuliskan seni tadabbur Al-Qur'an. Yang ini beliau menuliskan ada 14 seni tadabbur Quran. Ini perlu dijadikan tulisan, perlu dijadikan perumusan dan formula. Ini bagus sekali. Kapan-kapan bisa kita baca, bisa kita praktekkan. Intinya tadabbur Quran itu ternyata mudah, seperti itu. Jadi ini ada 14 seni tadabbur Quran yang dituliskan oleh Syekh Mu'adz Said Hawa yang menulis hikam ini. Bait nomor 16 dan bait nomor 17. Watlu kitabahu biqalbin hadiri walailakumhu ba'da naumin bakiri wa'tazilis sarifa anhu walzami muqarriban minhu raja'an taslami. Maknanya kurang lebih, watlu kitabahu biqalbin hadiri, bacalah Quran dengan hati yang terbangun. Apa maksudnya hati yang terbangun? Akan dijelaskan nanti. Walailakumhu ba'da naumin bakiri, hidupkanlah malam dengan tahajud atau qiyamul lail, atau dengan baca Quran, atau dengan zikir, atau dengan taubat, atau dengan doa, atau dengan ibadah apapun, hidupkanlah malam. Ba'da naumin bakiri, tapi tidurnya yang cepat. Naumin bakir, tidur yang cepat. Karena kalau tidur kita lambat, kita nggak bisa qiyamul lail. Hampir mustahil, kecuali bagi orang yang sudah punya kebiasaan bertahun-tahun qiyamul lail dan tidurnya itu akhiran 11-12, tapi bisa bangun jam 1. Itu sedikit sekali, dan itu nggak manusiawi, nggak normal, bukan umumnya orang, itu percualian. Tapi kalau normalnya kita, kalau mau qiyamul lail, ya ambillah sebab. Sebabnya adalah naumun bakir, tidur yang cepat. Ya. Wa'tazil sarifa anhu walzami, jauhilah, jauhilah as-sarifa, segala penghalang anhu dari Allah, walzami muqarriban minhu, dan lazimilah yang membuat kita dekat kepada Allah, raja'an taslami, semoga dengan itu kamu selamat di akhirat. Wa'tazil sarifa, jauhilah penghalang anhu dari Allah, walzam muqarriban minhu, dan lazimilah yang mendekatkan kepada Allah, raja'an taslami, semoga kita selamat di akhirat. Bait 16 dan bait 17 ini mengandung 3 kaidah. Kita mulai dulu dari kaidah yang ke-8.
Kaidah yang ke-8 ini adalah bacalah Quran yang membuat yazidu imanuka bitafahumi wat tadabbur. Bacalah Quran yang membuat imanmu bertambah, yaitu dengan tafahum dan tadabbur. Dan dua kata ini, tafahum dan tadabbur ini, seninya beliau tuliskan di 14 langkah ini. Nah ini, nanti kapan-kapan bisa kita bikin halaqah sendiri, insya Allah. Seni tadabbur Al-Quran, teori dan praktek. Nah, bacalah Quran hingga imanmu bertambah, atau bacalah Quran dengan bacaan yang membuat imanmu bertambah. Ini lihat yang akhiran ini. La yakun hammuka anta uddas safahat. Jangan jadikan cita-citamu itu adalah menghabiskan halaman. Menghabiskan halaman. Jangan jadikan cita-citamu adalah menghabiskan halaman. Ini kata Syekh Mu'ad Said Hawab seperti ini. La yakun hammuka fil Quran ad-dus safahat wa qiraatul kalimat wal ibarat. Jangan jadikan cita-cita kita dalam membaca Al-Quran itu menghitung lembaran dan hanya melewati kata-kata dan kalimat-kalimat. Ya, jangan itu dijadikan tujuan akhir. Tapi apa? Innamal Quran litadabbur. Idza kunta tatadabbarul Qur'ana fa inda idzin qalbuka hayyun maftuhun li rahmatillahi wa ata'illah. Ketika kita memaksa diri kita untuk tadabbur Quran, itu artinya hati kita hidup, hati kita terbuka untuk menerima rahmat Allah dan pemberian Allah. Jadi kita memaksa untuk memahami Quran, itu artinya hati kita sedang hidup. Gak paham semua Quran, gak apa-apa. Kita hanya paham Al-Azizur Rahim, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah saya, ya Allah ampuni dosa saya ini kecil, engkau agung. Itu sudah tadabbur. Ayatnya panjang, yang paham cuma Al-Azizur Rahim. Itu sudah tadabbur. Kalau kita mentadabbur Aziz, mentadabbur Rahim, itu sudah tadabbur. Dan itu tanda bahwasanya hati kita hayyun maftuhun, kita sedang bersiap menerima rahmatullah wa ata'ullah. Gak harus paham semua. Ya, akan saya kasih sepil ya, ini sedikit dari apa yang dikatakan Syekh Mu'ad Hawa. Ya. Contohnya gini, langkah yang paling mudah yang bisa langsung dipraktekkan. Nomor 5 itu, la taghful an af'alillah fi surah. Ketika membaca Quran, dan kata-kata ini gak susah, perhatikanlah perbuatan-perbuatan Allah, seperti Allah khalaqa, Allah ja'ala, Allah sakhara menciptakan, Allah anzala, Allah razaqo, Allah aqaba menghukum, Allah a'ta memberi. Jadi fi'il itu, perbuatan-perbuatan Allah itu tadabburi itu. Ya Allah, engkau bisa menciptakan langit dan bumi. Saya punya hajat biar saya bisa bayar SPP. Ya Allah, berikan saya kemudahan. Langit bumi saja engkau ciptakan, apalagi cuma SPP yang sangat kecil. Paham enggak? Jadi tadabburilah fi'lun yang disebutkan kepada Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian hadirkanlah kebesaran perbuatan Allah itu dan ciptaan yang besar itu, dan permintaan kita, keinginan kita itu hanya kecil. Paham ya? Nah, itu salah satu contoh mentadabburi Quran. Ketika membaca fi'lun Allah, tadabburi fi'lun Allah. Nah, itu contoh. Itu mudah, itu bisa dipraktekkan. Kemudian nomor 7. Ya, artinya antum gak harus ahli tafsir untuk tadabbur. Ya. Yang ke-7, karena tadabbur ini untuk diri kita sendiri, untuk pribadi kita, untuk kebaikan kita. Yang ke-7 misalkan, tafakkar fi asma'illah. Setiap melewati nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah irhamni. Ketika sampai ke ayat misalkan Dzul Jalalil Ikram, ya Allah taqabbal taubati. Ya Allah terimalah taubat saya sudah bermaksiat hari ini segini, ampunilah dosa saya. Jadi ketika melewati nama-nama Allah, minta doa atau minta ampun.
juga mudah. Tidak perlu ahli tafsir, ahli lugah. Kemudian yang nomor 10 ini juga simpel. Hawil antulahidu arkanul iman asittah fi surah. Setiap ada tentang Allah berarti itu rukun iman tentang Allah. Setiap ada Nabi Muhammad, iman terhadap Nabi. Para Nabi, iman para Nabi. Tempelkan, tancapkan hati kita dengan keimanan itu. Apakah iman kita kepada Allah sudah sempurna? Apakah iman kita terhadap hari kiamat sudah betul? Kalau saya iman hari kiamat, masa saya masih berbohong, masa saya masih bermaksiat? Iman terhadap qada dan qadar, semua baik, semua buruk itu perbuatan Allah, hikmah terbaik dari Allah, sehingga gak sedih. Hubungkan dengan rukun iman yang 6 kalau ada ayat yang membahas tentang keimanan, dan muhasabah diri kita sehingga kita tenang, sehingga kita introspeksi, sehingga kita merasa ada yang mengawasi, ada yang membatasi, dan seterusnya. Kemudian yang ke-12, ini 4 ya, ini simpel-simpel bisa dipraktekkan semua. Ketika kamu lewat tentang sifat beriman, apakah saya sudah bersifat itu? Kalau ketika kita bertemu sifat-sifat orang munafik dan kafir, jangan-jangan saya munafik dan kafir. Jangan-jangan sifat munafik dan kafir ada di saya. Kalau bertemu dengan sifat orang beriman, apakah saya sudah bersifat seperti itu? Nah, ini simple, bisa dipraktekkan. Ada 4 ini. Ini mungkin bisa antum tulis, bisa antum hayati, dan bisa antum praktekkan untuk sementara waktu ya. Jadi pertama af'alullah, kedua asma'ullah, ketiga rukun iman yang 6, keempat sifat mukmin, sifat munafik dan kafir. Balasan orang mukmin, balasan orang munafik dan kafir. Nah, ketika ada penyiksaan, azab, ya Allah, jangan-jangan saya berhak terhadap azab ini, karena saya juga ada salah satu sifatnya ini. Ketika ada surga, sebelumnya disebutkan sifat ahli surga, apakah saya sudah berhak mendapatkan sifat ahli surga ini? Paham nggak? Nah, jadi 4 itu antum tulis ya, karena itu bisa antum ajarkan ke siapapun, dan itu tidak harus jadi ahli Quran dan tafsir. Ya, ada yang bisa menyebutkan yang pertama apa? Bareng-bareng af'alullah, yang kedua asma'ullah, yang ketiga arkanul iman, yang keempat awsaful mu'minin wal kafirin wal munafikin. Itu, jadi biar gampang dihafal seperti itu. Jadi cara tadabbur simple ada 4. Ingat af'alullah, ingat asma'ullah, ingat arkanul iman, ingat sifat-sifat awsafu al mu'minin wal kafirin wal munafikin. Atau bisa kita katakan thawabu, balasan al mu'minin, al kafirin, al munafikin. Ya, ausaf atau balasan atau sifat-sifat orang iman, orang kafir, orang munafik. Nah, tadabbur dengan 4 itulah cukup insyaallah. Ya, seperti itu. Jadi itu bisa antum praktekan. Kemudian Syekh Said Hawa mengatakan di kaidah ke-8, ingatlah ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Bacalah Quran sehingga iman kita bertambah. Kalau kita belum bertambah ketika baca Quran, iman kita berarti baca kita belum betul. Tapi ketika kita memaksa diri kita untuk mendapatkan iman dari bacaan Quran, itu tanda hati kita sedang dibukakan Allah, sedang rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Nah, kayak tadi ya, kita mengingat af'alullah, itu menambah iman kita. Kita mengingatkan asma'ullah, itu menambah iman kita. Kita mengingat arkanul iman, menambah iman kita. Ketika kita lagi imannya lemah karena musibah yang luar biasa, ayah sakit, ibu lagi ada ekonomi, diri kita juga belum punya pekerjaan. Ketika baca Quran, kemudian mengkaitkan dengan takdir Allah, misalkan innallaha ala kulli syai'in qadir, huwallazi yudabbirul amra, Allah itu yang mengatur semuanya, yang mengurus semuanya. Kita kaitkan dengan semua takdir baik buruk itu dari Allah.
akhirnya kita tenang. Ya. Jadi kita kaitkan dengan rukun iman, jadi tenang. Kemudian kita kaitkan dengan sifat-sifat balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang iman, orang kafir ataupun orang munafik. Sehingga ketika kita, ini sifat orang kafir kok saya mirip ya, akhirnya kita jadi takut, menambah iman kita. Nah, maka wa idza tuliyat ayatun zadatum iman. Inilah cara membaca Quran yang seharusnya. Bagaimana ketika Quran dibaca, iman kita bertambah. Karena ini dipuji oleh Allah. Mereka yang jika dibaca Quran imannya bertambah, itu mereka yang dipuji Allah. Maka ketika kita membaca Quran dan iman kita bertambah, menjadi motivasi hidup kita, itu kita juga termasuk yang dipuji Allah. Maka ketika kita baca ini, jika dibacakan kepada mereka ayatnya, iman mereka bertambah. Saya ketika dibaca Quran, iman saya bertambah nggak ya? Belum. Kita takut. Ya. Ketika disebutkan sifat orang yang beriman, kita tidak, kita jadi takut. Akhirnya kita berusaha untuk tadabbur. Jadi baca Quran itu, baca ayat 1 aja, itu kita termotivasi. Nah, seperti itu. Jadi, dan ayat afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfalha. Kenapa kalian tidak mentadabbur Quran? Apakah hati kalian tergembok? Loh, saya baca Quran kok cuma yang penting khatam ya. Jangan-jangan hati saya tergembok. Nah, jangan-jangan hati saya tergembok. Akhirnya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Nah, itulah yang dimaksud Syekh utlul Quran bihaitsu yazidu imanuk. Dan tadi ada kaidah 4 dari 14, itu bisa dipraktekkan mulai setelah ini. Insyaallah bisa bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.